Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya Khairul Fadli akan mempresentasikan proyek penelitian dari kelompok saya mengenai persepsi dan tindakan generasi Z dalam upaya pencegahan sampah melalui edukasi lingkungan digital. 5 sampai 7 menit ke depan, kita akan membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, dan kesimpulan serta refleksi pribadi. Yang pertama latar belakang. Latar belakang mengapa kelompok saya memilih judul ini yaitu yang pertama tantangan global dan nasional dalam pengelolaan sampah. Menurut Global E-Waste Monitor tahun 2022, dunia menghasilkan lebih dari 59 juta ton sampah per tahun dengan tingkat daur ulang kurang dari 20%. Untuk Indonesia sendiri menyumbang sekitar 10% sampah plastik di laut global diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemilahan sampah, dan lemahnya penegakan kebijakan. Yang kedua, pentingnya pergeseran fokus ke pencegahan di mana perilaku konsumsi masyarakat masih cenderung boros dipengaruhi budaya sekali pakai, fast fashion, dan pola hidup instan. Yang ketiga, peran strategis generasi Z, di mana kita ketahui perilaku generasi Z ini memiliki konsumtif, gaya hidup praktis, dan kurang konsisten dalam aksi nyata meskipun sadar lingkungan. Yang keempat, kesenjangan persepsi dan tindakan nyata. Masih banyak generasi Z yang berhenti di aktivisme digital tanpa aksi lapangan, di mana literasi lingkungan bervariasi dan akses informasi belum merata, sehingga memperlebar kesenjangan ini. Yang kelima, peluang melalui pemanfaatan media digital di mana tantangannya itu adalah kualitas konten, akurasi informasi, dan keberlanjutan program. Yang terakhir adalah urgensi penelitian. Nah, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi program edukasi lingkungan yang efektif dan mendukung SDGs yang ke-12 dan target 12.5 mengenai konsumsi atau produksi berkelanjutan dan pengurangan sampah pada tahun 2030. Nah, untuk rumusan masalah, kita ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi generasi Z terhadap isu pencegahan sampah. Yang kedua, bagaimana tindakan nyata generasi Z dalam upaya pengurangan sampah. Dan yang ketiga adalah bagaimana peran edukasi lingkungan digital dalam mempengaruhi tindakan generasi Z. Nah, tujuan proyek penelitian ini adalah dapat mendeskripsikan persepsi generasi Z terhadap pencegahan sampah meliputi pengetahuan, pemahaman, dan pandangan mereka. Kemudian yang kedua, menganalisis tindakan nyata generasi Z dalam mengurangi sampah seperti memilah, mendaur ulang, dan berpartisipasi dalam gerakan Zero Waste. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh edukasi lingkungan digital terhadap perilaku generasi Z dalam pencegahan dan pengurangan sampah. Nah, untuk pelaksanaan dan metode ini yaitu kita ada melakukan wawancara terhadap satu responden dan pelaksanaannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025. Nah, untuk literatur reviewnya, berikut beberapa literatur review yang kita gunakan. Yang pertama, Yusuf dan Rahman tahun 2022 mengenai konsep persepsi dan proses penilaian individu terhadap objek atau peristiwa. Yang kedua, Nadli Fatin et al. Tahun 2022 terkait jurnal ekonomi lingkungan mengenai literasi lingkungan digital di generasi Z, Indonesia, dan Thailand, serta pengaruhnya terhadap pengurangan plastik. Yang ketiga, Rianto tahun 2021 tentang tingkat pengetahuan generasi Z tentang bahaya sampah plastik dan pemahaman prinsip 3R dan masih beberapa literatur review lainnya. Nah, dari penelitian tersebut, proyek tersebut dapat kita temukan hasilnya yang pertama, permasalahan sampah di Indonesia semakin mendesak dengan timbulan lebih dari 60 juta ton per tahun. Nah, komposisi terbesar berasal dari sisa makanan sebanyak 38,67% dan plastik 19,15%. Sementara limbah elektronik ikut meningkat seiring digitalisasi dengan tingkat daur ulang yang masih rendah. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya infrastruktur pengelolaan, lemahnya pemilahan, serta penegakan kebijakan yang belum optimal. Yang kedua, hasil temuannya adalah generasi Z menunjukkan kesadaran cukup tinggi terhadap isu sampah plastik dan elektronik. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kesadaran dan tindakan nyata sebagian besar pemahaman mereka diperoleh dari media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan konten visual singkat, interaktif, dan praktis yang lebih mudah dipahami. Kemudian hasil temuan yang ketiga adalah tantangan utama yang dihadapi generasi Z antara lain keterbatasan fasilitas pengelolaan, kurangnya insentif, serta pola konsumsi instan seperti fast fashion dan food delivery. Kemudian hasil hasil temuan yang keempat adalah efektivitas edukasi lingkungan digital berbasis digital sangat dipengaruhi oleh kualitas konten, relevansi isu, kredibilitas sumber, serta konsistensi penyampaian. Dalam mendorong perubahan, semua pihak memiliki peran penting.
individu sebagai pelaku, sekolah atau kampus sebagai pusat pembiasaan, pemerintah sebagai regulator, industri sebagai investor kemasan, dan platform digital sebagai penyebar pesan. Oleh karena itu, generasi Z disarankan untuk memulai langkah kecil seperti membawa botol minuman sendiri, menjadikan perilaku ramah lingkungan sebagai gaya hidup, bergabung dalam komunitas peduli lingkungan, dan memanfaatkan media sosial untuk menginspirasi tindakan nyata. Untuk solusinya, yang pertama ada penguatan regulasi, di mana menerapkan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai melalui kebijakan nasional dan peraturan daerah, disertai penegakan hukum yang konsisten. Yang kedua, inovasi pengemasan, mengembangkan penggunaan bahan makanan atau bahan kemasan yang ramah lingkungan, serta sistem refill untuk minimalkan sampah kemasan sekali pakai. Yang ketiga, edukasi konsumen, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi Z, mengenai dampak pola konsumsi terhadap lingkungan, melalui kampanye dan program literasi lingkungan. Yang keempat, optimalisasi daur ulang. Ini untuk memperluas infrastruktur dan mengadopsi teknologi daur ulang yang efektif, termasuk pengelolaan sampah organik menjadi kompos atau sumber energi terbarukan. Yang kelima, kolaborasi digital dan lingkungan. Untuk mengajak perusahaan e-commerce dan layanan food delivery untuk menerapkan standar kemasan yang berkelanjutan serta mendorong inovasi ramah lingkungan di rantai pasok. Kesimpulannya adalah permasalahan sampah baik plastik maupun elektronik merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian bersama. Generasi Z sebagai generasi yang tumbuh di era digital memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak perubahan menuju gaya hidup yang ramah lingkungan. Namun perubahan nyata tidak akan terjadi tanpa kesadaran, konsistensi, serta dukungan dari berbagai pihak, baik individu, komunitas, pemerintah, industri, maupun platform digital. Melalui kombinasi edukasi, inovasi, regulasi, dan kolaborasi, kita dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dan pada akhirnya, menjaga lingkungan bukan hanya bertanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif demi masa depan yang lebih bersih dan lestari. Dan yang terakhir adalah refleksi pribadi. Memahami isu sampah membuat saya semakin sadar bahwa permasalahan ini jauh lebih serius dari yang terlihat. Tumpukan sampah yang menggunung dan bau menyengat bukan hanya pemandangan yang tidak sedap, tetapi juga peringatan bahwa pola konsumsi dan pengelolaan limbah harus segera diubah. Saya percaya generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, apalagi dengan adanya inspirasi dari komunitas lingkungan yang melakukan aksi nyata di lapangan, seperti kita ketahui seperti Pandawara. Perubahan bisa dimulai dari langkah sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan menjadi kebersihan lingkungan sekitar, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jika setiap individu berkomitmen memulai dari diri sendiri, maka dampaknya akan mengalir luas dan membentuk gerakan bersama menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, untuk daftar pustakanya, untuk kelompok saya menggunakan beberapa daftar pustaka mulai dari AJNI tahun 1991 sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai persepsi dan tindakan generasi Z dalam upaya pencegahan sampah melalui edukasi lingkungan digital. Semoga apa yang saya paparkan dapat memberikan wawasan sekaligus menjadi dorongan bagi kita semua, khususnya generasi Z, untuk tidak hanya berhenti pada kesadaran, tetapi juga melangkah ke tindakan nyata dalam menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.